Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG mengaku kecewa dengan ketidakberhasilan Partai Golkar memenuhi target perolehan suara sebesar 25-26% pada pemilu legislatif lalu. Untuk itu penyebab kegagalan Partai Golkar di Pileg 2014 akan dievaluasi pada rapat pimpinan nasional 5 Mei mendatang. Berdasarkan hitung cepat berbagai lembaga survei, Partai Golkar berada pada urutan kedua dengan persentase perolehan suara pemilu legislatif sekitar 15%. Hasil tersebut jauh dari target yang telah ditentukan dalam rapat Badan Koordinator Pemenangan Pemilu Golkar sebesar 25-26%, sehingga bisa mengusung capres sendiri. Dengan tidak tercapainya target tersebut, Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG mengaku kecewa. AMPG menilai Partai Golkar telah gagal. Untuk itu, pada rapat pimpinan nasional 5 Mei mendatang akan dilakukan evaluasi terhadap penyebab kegagalan pencapaian target yang telah disepakati itu. Namun dalam Rapimnas nanti tidak ada pembicaraan yang diagendakan untuk mengevaluasi pencapresan Abu Rizal Bakri. Menurut Ketua Umum AMPG Yoris Raweyai, hal ini harus segera direspon secara serius oleh DPP Golkar agar kegagalan di Pileg pada April lalu tidak kembali dialami pada Pilpres Juli mendatang. Akan dilaksanakan Rapimnasus pada awal bulan Mei dengan dua agenda utama. Pertama adalah menetapkan calon wakil presiden untuk mendampingi Ketua Umum atau ARB selaku Presiden, dan ditetapkan tim khusus yang mengevaluasi, memberi kriteria terhadap wakil-wakil Presiden itu yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum. Kedua adalah mengevaluasi hasil pemilu legislatif. Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Pasca pemilihan umum legislatif, Partai Golongan Karya atau Partai Golkar memprediksi 4 orang tokohnya berpeluang menjadi calon wakil presiden 2014 mendatang. Tetapi dari keempat tokoh tersebut, Yusuf Kala adalah sosok yang paling cocok menjadi cawapres 2014. Pasca pemilihan umum legislatif 2014, sejumlah partai politik yang ingin berkoalisi dengan partai yang mendapatkan perolehan suara tertinggi mulai menentukan kekuatannya. Partai Golkar bahkan sudah menyiapkan 4 nama yang berpeluang menjadi calon wakil presiden 2014 mendatang. Keempat nama yang diajukan Golkar untuk cawapres adalah Yusuf Kala, Priyo Budi Santoso, Luhut Panjaitan, dan Akbar Tanjung. Terkait dengan hal tersebut, dalam diskusinya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu pagi, politisi senior Golkar Zainal Bintang mengatakan Yusuf Kala yang pantas mendampingi Jokowi karena JK dinilai sudah mempunyai pengalaman dan bisa membantu Jokowi memimpin Indonesia. Ada mengandung pro kontra. Pertama dari sisi pengalaman, dari sisi kemampuan, ketegasan itu oke. Maka ada dua, Yusuf Kala atau Akbar Tanjung, terserah kepada Megawati atau Jokowi untuk menerima salah satu, dua-duanya tokoh di luar Jawa. Sementara untuk kandidat cawapres, menurut Zainal, Golkar harus merombak ulang dalam Rapimnas Golkar yang akan datang. Hal itu untuk memutuskan apakah Ical akan memaksakan diri atau turun pangkat menjadi cawapres. Lisa Indah dan Wahyu Sadiatmoko melaporkan. Kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo atau Jokowi dalam Pilpres mulai mengerucut. Meski nama kandidat itu masih dirahasiakan, namun Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa para kandidat datang dari latar belakang politik, militer, dan akademisi. Tidak menolak, namun demikian beliau adalah politisi senior partai. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tengah fokus mencari pendamping Joko Widodo atau Jokowi dalam Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Untuk itu PDIP menentukan 2 syarat yang menjadi acuan untuk memilih pendamping Jokowi.
Kedua syarat tersebut, yakni tokoh yang akan menjadi wakil Jokowi harus bisa memastikan kemenangan dan mampu melakukan efektivitas pemerintahan. Melalui dua kriteria itu, saat ini kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi telah mengerucut. Menurut Ahmad, latar belakang yang akan mendampingi Jokowi nanti bisa berasal dari politik, militer, dan juga akademisi. Mencari pendamping Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden dengan dua kriteria utama. Yang pertama adalah calon wakil presiden tersebut memastikan kemenangan pasangan calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan bersama-sama partai politik lain yang akan ikut bersama-sama mengusung. Kemudian yang kedua adalah calon wakil presiden tersebut akan memastikan efektivitas pemerintahan presiden dan wakil presiden hasil pemilu tanggal 9 Juli yang akan datang. Sebelumnya Jokowi dan beberapa petinggi PDIP sudah menemui sejumlah pimpinan parpol, diantaranya adalah Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Namun dari pertemuan itu masih menyisakan tanda tanya siapa yang akan mendampingi Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju dalam Pilpres. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Rifan Alfidian melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.